WHO 2021 menyatakan bahwa PM adalah partikel mikroskopis yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan ketika terhirup. Dua indikator utama kualitas udara adalah PM10 dan PM2.5. Apa itu PM10 dan PM2.5? Particulate matter adalah partikel padat atau cair berukuran sangat kecil yang tersebar di udara. Berdasarkan ukuran aerodinamisnya, PM dibagi menjadi beberapa fraksi. Kenapa PM2.5 lebih berbahaya daripada PM10? Karena yang pertama, dapat masuk ke dalam paru-paru, dan yang kedua, dapat masuk ke aliran darah. Kenapa PM2.5 lebih berbahaya daripada PM10? Karena yang pertama, dapat masuk ke dalam paru-paru. Dari mana PM10 dan PM2.5 berasal? Ada dari pembakaran biomasa, aktivitas domestik, dan juga kebakaran hutan. Dari mana sumber-sumber partikulat? Yang pertama, PM10 atau partikel kurang dari 10 mikrometer yang disebut thoracic particles. Yang kedua, PM2.5 atau partikel kurang dari 2.5 mikrometer yang disebut fine particles. Yang ketiga, ultrafine particles atau UFP, yaitu kurang 0,1 mikrometer. Dan yang keempat, PM10 sampai 2.5 yang disebut coarse particles. Untuk data dan fakta, di sini kami menampilkan tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU. Dengan penjelasan sebagai berikut. Data polusi udara dari kota besar, yaitu wilayah Jakarta Pusat. Data polusi udara dari kota Manado. Dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, penurunan kualitas udara atau haze. Yang kedua, dampak pada tanaman, tanah, dan air. Dan yang ketiga, percepatan kerusakan bangunan. Dampak terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, gangguan pernapasan. Yang kedua, penyakit kardiovaskuler. Dan yang ketiga, dampak pada kehamilan dan janin. Contoh kasus yang pertama yaitu polusi udara di Jakarta. Jakarta menempati peringkat 3 besar dengan tingkat kualitas udara terburuk di dunia menurut situs web IQ Air pada Agustus tahun 2023. Bahkan konsentrasi PM2.5 bisa 10 hingga 14 kali lipat dari batas aman WHO. Pemicu utamanya adalah karbon monoksida dari asap kendaraan dan pabrik, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Contoh kasus yang kedua yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan terparah yang melanda Indonesia pada tahun 2015
menjadikan Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya sebagai pusat bencana dengan tingkat pencemaran udara yang mencapai 20 kali lipat di atas ambang batas normal. Pencemaran udara ekstrim ini didominasi oleh kandungan PM2.5 dan PM10 dalam kabut asap, di mana PM2.5 yang berukuran sangat halus menjadi yang paling berbahaya karena mampu menembus jauh ke dalam paru-paru dan bahkan masuk ke aliran darah. Untuk kesimpulan, polusi udara yang disebabkan oleh partikel PM10 dan PM2.5 adalah masalah kompleks yang memiliki dampak luas mulai dari penurunan kualitas lingkungan seperti kabut asap, kerusakan tanaman dan tumbuhan, hingga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu mengurangi kendaraan pribadi, menghindari pembakaran sampah, menggunakan masker N95, dan penanaman vegetasi.